Assalamualaikum. Halo guys, welcome to our animation education. Bareng aku Faiza. Aku Hana. Aku Meisa. Dan aku Zakia. Nah, jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Kita mau bahas virus yang lagi viral nih. Oh, virus COVID-19 ya? Iya, bener banget. Tapi kira-kira kenapa ya ada virus COVID-19? Nah kan, ayo makanya kita belajar bareng-bareng. Kalau teman-teman mau tahu, yuk simak video berikut ini. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan pada manusia di bulan Desember 2019 dalam kota Wuhan, tepatnya di Cina. Pada manusia, biasanya COVID-19 menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Perlu kamu ketahui bahwa COVID-19 adalah virus yang menular hingga mematikan. Secara kedokteran, COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-19 yang termasuk dalam keluarga virus corona. Asal-usul virus ini belum diketahui secara pasti. Para ilmuwan masih mencari-cari asal-usul COVID-19. Banyak teori yang mengatakan virus ini disebabkan oleh zoonotic spillover atau virus yang melompat. Namun, teori lain mengatakan mungkin lolos dari fasilitas riset biologi pertama karena relatif dekat dengan pasar. Beberapa ada yang mengatakan bahwa virus ini sengaja dibuat oleh manusia untuk senjata biologis. Coronavirus memiliki genom RNA untai tunggal yang luar biasa besar. Panjangnya sekitar 26.000 hingga 32.000 basa atau huruf RNA. Dan ketika dilihat oleh mikroskop elektron, virus ini dilapisi oleh lemak dengan berbentuk mahkota atau korona. Jadi kamu sudah tahu ya COVID-19 itu apa? Lalu kamu juga harus tahu cara penularan serta penyebaran COVID-19. Hal ini wajib kamu ketahui loh, karena virus ini adalah pandemi yang menyebar hampir di seluruh dunia. Penularannya pun banyak, penyebabnya mulai dari hal kecil sampai hal besar. Contohnya ketika kamu melakukan transaksi, kamu berkerumun, kamu tidak menggunakan masker, dan banyak lagi hal yang tak terduga lainnya. Ilustrasinya adalah ketika kamu pergi keluar rumah dan kamu bertemu dengan penderita COVID-19. Lalu kamu berbincang banyak dengannya. Kamu dan si penderita akan menciptakan droplet atau percikan-percikan halus dari dalam mulut kamu dan si penderita. Sehingga virus pun menyebar dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Lalu setelah itu kamu pulang, kamu akan membawa virus ke dalam keluarga kamu, apalagi kamu tidak menjaga kesehatan kamu. Virus ini pun akan berkembang dengan masa inkubasi kurang lebih 3-7 hari. Setelah itu ketika imunitas kamu mencapai puncak penurunan, kamu akan merasakan gejala-gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak nafas. Untuk lebih meyakinkan apa yang kamu rasakan, kamu bisa melakukan swab di klinik atau di rumah sakit. Ketika kamu benar-benar positif COVID-19, kamu akan disarankan untuk isoman atau isolasi mandiri. Namun, kalau gejala kamu berat, kamu akan dirawat dengan peralatan medis yang memenuhi. Pemulihan COVID-19 cukup lama, karena memerlukan kekuatan imunitas yang cukup untuk pulih kembali. Ketika kamu positif COVID-19, kamu harus membangun imunitas kamu dengan cara banyak mengonsumsi makanan sehat, mengonsumsi buah, meminum air putih yang banyak, makan vitamin, berjemur di bawah sinar matahari, dan olahraga kecil. Setelah kamu sehat, kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena bukan hal yang tidak mungkin kamu dapat tertular lagi. Nah, setelah melihat video yang tadi, pastinya serem banget ya kalau sampai menimpa kita atau orang-orang di sekitar kita. Tapi, COVID-19 bisa kita hindari loh penyebarannya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Cara mencegahnya adalah yang pertama, selalu menjaga jarak. Menjaga jarak terhadap orang lain minimal 1-2 meter, meskipun kamu melihat orang lain tampak sehat. Yang kedua, gunakan masker. Kamu wajib menggunakan masker dimanapun kamu berada, apalagi kamu sedang berkegiatan yang melibatkan banyak orang. 3. Mencuci tangan. Kamu harus mencuci tangan kamu secara rutin pastinya, dan jangan lupa menggunakan sabun dan air mengalir. Ikuti vaksinasi. Program pemerintah ini dapat mencegah dan memutuskan mata rantai COVID-19. Tadi adalah beberapa cara untuk mencegah virus COVID-19. Dalam mencegah penularan COVID-19, salah satunya kamu harus melakukan vaksinasi. Namun, masih ada orang yang tabu akan hal ini.
Jadi di sini kita akan sedikit membahas tentang vaksin. Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh dan adaptif terhadap virus tertentu. Jadi, secara garis besar, kita bisa mengetahui vaksin adalah virus yang lemah dan diberikan kepada kita agar kebal dari virus tertentu. Adapun jenis-jenis vaksin dan keefektifannya yang wajib kamu ketahui. Sinovac. Keefektifan vaksin ini mencapai 65,3%. AstraZeneca, vaksin ini efektif hingga 62,1%. Sinopharm, vaksin ini menunjukkan keefektifannya mencapai 99% dan pada lansia mencapai 100%. Moderna, keefektifan Moderna 94,1% pada usia 18-65 tahun. Sedangkan pada usia di atas 65, keefektifannya 86,4%. Pfizer, vaksin ini efektif dari 95% hingga 100%. Pastinya kamu bertanya-tanya kan, memangnya apa sih manfaat vaksin khususnya COVID-19? Manfaat vaksin COVID-19 adalah untuk memberikan perlindungan kepada tubuh kita sehingga kita kebal terhadap virus COVID-19. Namun setelah kamu melakukan vaksin, kamu harus tetap menerapkan hal yang tadi kita bahas, yaitu cara mencegah COVID-19 atau perilaku 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Namun, adapun orang yang memiliki alergi terhadap vaksin, ciri-cirinya adalah gatal-gatal, muntah, bersin, sesak nafas, hingga pingsan. Jika kamu mengalami hal ini, sebaiknya berkonsultasilah kepada dokter.